Menko Purbaya akan blacklist importer baju bekas Balpres. Tak hanya dimusnahkan, kita juga akan denda mereka. Malaysia itu tulis, Malaysia ekspor 2020 22.000 ton. Tahun 2021 25.000 ton. Hati-hati sama pakaian thrift, karena pakaian thrift kemungkinan besar adalah pakaian sampah dan bisa jadi bekas orang meninggal. Lu setuju Indonesia jadi budak Malaysia? Pakai baju bekas nanah, bekas kudis, kurap, panu orang Malaysia lu pakai. Kamu suka beli baju bekas nggak? Bahasa kerennya thrifting. Ternyata sekarang udah nggak boleh cuy, dilarang. Nih. Indonesia menjadi pemasok terbesar barang tekstil seperti bandel masuk ke Indonesia, katanya sampah para sahabat. Kok ada orang dalam ini mestinya. Kok bisa masuk selundup secara ilegal pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang impor barang baju bekas yang nama panggilannya dengan thrifting para sahabat. Baju bandel yang ada dekat Indonesia sekarang sudah di stop, dihentikan, di blacklist para sahabat. Apa sebabnya di blacklist? Yang pertama, masuknya tidak masuk secara halal, malah masuk secara ilegal, tidak menguntungkan negara, tidak lewat masuk biaya cukai para sahabat. Dan yang kedua juga dari kesehatannya katanya bajunya ya ada yang goodies, jadi kesehatan pokoknya lah para sahabat. Dan di sini para sahabat ada video yang si Benik mengatakan bahwasanya baju sampah-sampah kata si Benik ini daripada Malaysia. Masa iya sih bener? Kalau memang sih bener para sahabat, kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen di bawah, tetapi jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Ilegal. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk yang ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Jadi itu utamanya ya. Hati-hati sama pakaian thrift, karena pakaian thrift kemungkinan besar adalah pakaian sampah yang bisa jadi bekas orang meninggal. Barang thrift yang dimaksud di sini adalah barang-barang thrift yang dilarang pemerintah yang dinyatakan ilegal. Jadi harus bisa bedain ya, barang thrift dan barang sampah itu berbeda guys. Yang dilarang pemerintah adalah yang diimport masuk ke Indonesia dari negara lain yang sudah menganggap sampah dan tidak kena pajak, bahkan diselundupkan masuk ke Indonesia. Nah, pakaian-pakaian itu adalah sebenarnya pengolahan sampah dari negara-negara lain itu mau dibuang atau mau dimusnahkan atau mungkin mau di-recycle. Tapi malah diselundupkan ke Indonesia dan dijadikan barang jualan. Itu ada yang barang sudah di tong sampah, ada barang-barang yang sudah jadi donasi dan tidak layak pakai, ada yang bekas orang-orang meninggal, ada yang bekas bencana. Dan nggak ada sterilisasi ataupun pengecekan kesehatan dari barang sampah tersebut. Panik nggak? Panik lah, sama kayak pemerintah. Dan sampah itu ngancurin pasar brand lokal kita. Padahal thrift yang sebenarnya adalah baju gue udah nggak pakai lagi, terus gue jual nih ke tempat thrifting ya kan, dan lo beli baju itu dan kita sama-sama pakai baju-baju bekas. Dan itu memang mendukung sustainability, tapi bukan baju
dari sampah negara lain yang ada lu penyakitan. Kamu suka beli baju bekas nggak? Bahasa kerennya thrifting. Ternyata sekarang udah nggak boleh cuy, dilarang. Nih, pemerintah melarang bisnis thrifting karena rugikan negara. Kenapa rugikan negara? Kan beli baju pakai duit sendiri, bukan duit negara. Bersama sama Liputan 6 dan Kompas, thrifting itu seru banget ya sih. Bisa dapat baju brand mahal, tapi harganya murah. Soalnya bekas, tapi bagus. Biasanya kita lihat di tempat-tempat kayak Pasar Senen, Pasar Baru, banyak kan? Tapi ternyata mereka jualan baju bekas itu dapatnya dari luar negeri. Jadi sampah tekstil dari negara lain dijual ke Indonesia. Saya juga baru tahu nih, dan kita beli itu. Makanya bisa murah, karena sampah dari negara lain. Hal ini bikin rugi negara dan juga UMKM lokal. Padahal brand lokal juga keren-keren, tapi pembelinya berkurang karena udah beli baju bekas duluan. Makanya dilarang sama pemerintah. Hal ini tertulis di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021. Kalau kamu gimana? Suka thrifting baju juga atau nggak pernah? Menkeu Purbaya akan blacklist importer baju bekas Balpres. Tak Blacklist. hanya dimusnahkan, kita juga akan denda mereka. 2 tahun yang lalu aku buka Balthrift dan kenapa aku berhenti sini? Oh, ini mantan. Sebagai pecinta thrift, Dulu pernah buka katanya. berkecimpung di usaha buka Balthrift dan menjual satuannya. Tapi menurut aku udah nggak worth it sekarang. Kalian tahu bal kaos itu dari kepala 6 jutaan. Padahal itu datang bal itu ke Indonesia masuknya itu ilegal. Tapi mereka jual dengan sangat-sangat mahal. Betapa busuknya mereka, langsung aja dihancurkan Pak Pur. Aku pernah buka bal dress yang isinya 10% aja yang bisa dijual, sisanya itu benar-benar sampah. Dan ya pasti aku nggak balik modal dong. Entah mereka repack, entah mereka nakal, itu diapain balnya, pokoknya isinya begitu semua ya. Jadi memang isinya itu mostly sampah. Buat Mostly teman-teman sampah. yang masih jual-jual thrift, ya mau gimana, kita harus ikutin pemerintah ya kalau menurutku. Karena aku juga udah dari sana, udah dari jual-jualan begituan, tapi menurutku itu benar-benar gak worth it lagi sekarang ini ya. Kecuali harga balnya itu 3 juta atau 2,5 atau 4 juta. 6 juta kaos belum dress 7 sampai 8. Ada yang 12 juta tergantung kode-kodenya. Padahal aku bilang sekali lagi, mereka masuk ke Indonesia itu bertonton di truk-truk besar itu, di kontainer-kontainer besar, dan ilegal. Betapa kita sudah dibodoh-bodohi sama orang-orang sana, brengsek. Dijual sama penjual satuan kayak aku kemarin itu, harganya aku udah bilang tadi, ada dress yang sampai 12 juta, seteng bener. Ih, cuman karena kemarin aku ya kepingin coba, siapa yang nggak kepingin coba ya, kan namanya kita lagi coba peruntungan dari sana sini biar ada kegiatan lah, biar nggak boring-boring banget. Kaget ya, aku juga kan lama-lama mikir gini, masa iya aku jual harga dress 150, siapa yang mau beli ya? Kalau nggak premium banget, baru banget ya, itu nggak ada yang mau beli. Dan aku juga nggak sampai hati begitu, ini beli baru ya kan, ya udahlah, nggak apa-apa lah. Semangat semua ya penjual thrift, ayo kita beralih ke baju-baju yang cantik-cantik aja, yang baru-baru aja. 80% suplai pakaian bekas yang ada di Indonesia ternyata berasal dari Malaysia. Masa Sejak impor iya? pakaian bekas dilarang Mana buktinya? dalam 10 tahun yang lalu, ternyata kita masih 10 tahun yang mengimpor lalu. barang dengan kode HS 6309. Dalam catatan pemerintah Indonesia yang ada di Badan Pusat Statistik, ternyata dalam 10 tahun kita masih mengimpor sebanyak 176 miliar rupiah. Nah, meskipun dilarang, ternyata impor itu masih ada. Di sisi lain, ketika kita mencari data dari negara lain yang mengekspor komoditas tersebut, ternyata jumlahnya lebih besar. Ketika kita kumpulkan data dari semua negara yang mengekspor komoditas 6309, jumlahnya sungguh luar biasa. Nilainya mencapai 4,7 triliun. Kalau kita lihat dari catatan Indonesia, 176 Jepang, miliar Australia, itu, Afrika, negara Singapura, paling Amerika, banyak Hong Kong, menyuplai Thailand, Prancis, pakaian bekas Jerman. adalah Amerika, Inggris, Mana dan Malaysia? Jepang. Gak ada. Tetapi kalau kita lihat dari catatan negara lain yang mengekspor ke Indonesia, ternyata negaranya ada Malaysia. Nah, dalam 10 Tapi tadi tahun kan- terakhir, dari 4,7 triliun, ternyata 3,8 triliunnya berasal dari Kuwait, Malaysia. Filipina. Kenapa itu bisa Thailand terjadi? juga pergi ke Ternyata meskipun Malaysia mencatat mengekspor pakaian bekasnya ke Indonesia, Indonesia di dalam catatan bea cukainya tidak mencatat impor tersebut dari negara jiran tersebut. Menjadi sangat penting bagaimana pemerintah menegakkan bahwa peraturan larangan pakaian bekas ini harus ditegakkan. Ujung tombaknya adalah border kita,
terutama petugas bea dan cukai. Malaysia itu tulis, Malaysia ekspor 2020 22.000 ton. Tahun 2021 25.000 ton. 2022 Tapi datanya 2015 tadi, Bene. 2023 Kok sampai 2024 ini? 2024 24.000 ton. Lu gila kalau bilang Indonesia itu cuma ada 3.600 ton, goblok lu. Bahkan ada tadi yang bilang berapa 7 ton lah setahun, ada yang bilang berapa tadi 14 ton. Itu tempe bacem gilanya ampun-ampunan. Gak masuk akal. Ini data yang paling bener. Lu cek, ini baru satu negara Malaysia, lu bisa buka sendiri, cek. Gimana yang dari Singapura, gimana yang dari Eropa, Masa gimana iya? yang dari Afrika, gimana yang dari Amerika, Indonesia. Ya, bikin itu jadi Afrika. tempat sampah dunia. Australia. Dan ada wakil rakyat kita setuju lagi kalau bisa dilegalkan Indonesia jadi tempat sampah. Logis nggak? Goblok. Gimana nggak makin banyak pengangguran di Indonesia? Tol asli. Dan yang lebih ngaco, lu setuju Indonesia jadi budak Malaysia? Pakai baju bekas nanah, bekas kudis, kurap, panu orang Malaysia lu pakai. Setuju lu Indonesia dibego-begoin begitu? Tolol banget. Ini baju kan sampah sebetulnya. Banyak di Eropa itu pabrik-pabrik itu nyampah guys. Di negara sendiri itu biayanya mahal buat mengolah sampah itu. Jadi apa yang dilakukan pengusaha Eropa, pengusaha Amerika? Mereka sok-sokan ngajarin lu cinta lingkungan. Dia sendiri kagak. Dibuang ke sini itu barang. Harusnya buat di tempat sampah harus diolah, dibakar biar polusi. Banyak orang Indonesia tambah bego, tambah stunting, tambah tol. Gara-gara disuruh impor baju bekas ini sebetulnya sampah. Udah jelas itu nggak bener guys. Makanya paling bener ya dilarang masuk. Masa kita memperkaya pabrik-pabrik fashion dari Eropa, kita jadi tempat sampah mereka. Masa kita jadi budaknya Malaysia, lu setuju impor baju bekas dari nggak ada harga diri lu bikin negara ini? Jijik gue lihat pejabat kayak gini, anggota DPR bangga banget Indonesia jadi anjingnya Malaysia. Pengkhianat lu. Pengkhianat lu. Celana saya thrifting dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Tadi Oh, ini DPR-nya. ini thrifting dari dulu sudah ada ya? Sudah. Saya juga sering belanja. Nggak masuk akal. Kita disuruh impor baju bekas dan harus bangga dengan itu, harus dilindungin bahkan pelaku usahanya. Apa ini negara ini? Dan gue makin hari gue lihat makin sering nih Purbaya ya, menteri favorit kita by the way, diserang nih sama media-media asing begini. 3.600. Berapa tadi Pak? Mari kita cek. Sekarang tuh zamannya udah keterbukaan informasi. Langsung aja kita cari nih pakai AI, pakai Gemini. Tadi dia bilang apa? 3.600. Iya bener. 3.600 2024. Bener. Coba kita cek ya, logis apa enggak sih data seperti ini guys. Nih 2021 7 ton, 12 ton, 12 ton. Kita tanya logis apa enggak. Tadi kan ada yang 2022 sama 2023 itu 12 ton. 12 ton itu berapa kontainer sih? Di sini dibilang kalau 12 ton itu masa cuman nggak sampai 1 kontainer dalam setahun, logis apa enggak? Tuh masuk akal nggak sih segitu? Terdengar sangat kecil dan tidak masuk akal. Ya karena memang statusnya ilegal dan penyelundupan. Jadi yang diimpor itu barang-barang bekas yang nggak kedeteksi. Namanya juga ilegal. Yang tercatat itu paling yang resmi itu sangat minim. Mungkin untuk tujuan lain atau kesalahan klasifikasi. Berhasil dicegah dan disita oleh bea cukai. Langsung kita coba lihat data pengiriman pakaian bekas dari luar negeri. Kita contohnya dari Malaysia ke Indonesia ya, per tahunnya itu berapa ton. Teman-teman bisa cek di sini nih, Comtrades Plus UNORG. Kita cari kode HS-nya dulu ya, kode HS-nya 630900 nih untuk pakaian bekas, artikel tekstil bekas lainnya. Kita masukin ke sini 6309 tekstil yang ini ya, clothing worn and other from. Oke, kita pilih Malaysia, baru Oh, sebenarnya banyak, bukan hanya di Malaysia. Indonesia di tahun, kita coba tahun 2024 ya, preview. Dan ini hasilnya. Sekarang kita coba lihat detailnya. Oke, ini di tahun 2022, 2021, 2023, 2024 ya, berarti sini ya. Kita lihat Sampai berapa? 2004. 25 juta, 24 juta, 19 juta, 24 juta. Artinya 24.600 ton. Dan lihat berapa trade value-nya, 18 juta dolar. Artinya 300 miliaran nih, 18. Ya ini miliaran-miliaran ini guys, ini triliunan ini. Bisnis triliunan, nggak mungkin kalau kecil itu. Yang Uangnya kemana? Dan ini pemerintah baru dari Malaysia, ini. tapi memang Malaysia itu tempatnya penyelundupan ya, jalur penyelundupan dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari Korea itu biasa diselundupin dari Malaysia. Dan katanya ini nggak berdampak kepada UMKM atau pekerja. Impor pakaian bekas ilegal ancam PHK 520.000 pekerja tekstil.
Kalau thrifting mah nggak apa-apa bapak, yang nggak boleh itu impor barang bekas. Nih dasar hukumnya nih, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Lalu Peraturan Menteri Perdagangan Permendak Nomor 40 Tahun 2022. Kenapa dilarang? Biar untuk melindungi industri lokal, kesehatan juga. Ayolah, masa gitu aja nggak paham? Itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya Indonesia sekarang memblacklist semua antar Eropa dan juga ada datanya tadi juga daripada Malaysia. Dan di sini memang Malaysia ini memang tempatnya untuk barang dari Eropa datang ke Malaysia. Mungkin lewat nama sajalah, mungkin macam itu para sahabat. Kan tak mungkin lah Malaysia itu menyelundupkan barang pergi Indonesia. Sebenarnya dari kalau memang mungkin dalam pemikiran Mas Farhan mesti ada orang dalam, ada pengkhianat dekat sana para sahabat. Kan ada pengkhianat di Indonesia itu. Kalaupun boleh masuk daripada betul-betul daripada Malaysia, pejabat-pejabat bea cukai dekat sana itu boleh diselundupkan barang-barang semacam itu, tak masuk bea cukai. Kan ada pengkhianat macam itu para sahabat, pengkhianat bangsa macam itu para sahabat. Dan sekarang memang sudah tidak diperbolehkan, memang sudah di blacklist yang memang disebut tadi selalunya Malaysia macam itu. Sebenarnya Malaysia itu negaranya bagus banget para sahabat menurut Mas Farhan. Malaysia itu suka menolong kepada kepada Indonesia. Buktinya Malaysia itu berani sanggup menampung beberapa juta orang pemuda atau wanita pekerja TKI ataupun TKW kepada Malaysia ini para sahabat. Dan juga kemarin ketika ada rusuhan tentang demonstrasi dekat Jakarta, orang Malaysia, orang Singapura dan juga ikut membantu menukarkan Grabnya itu, mengorderkan makanan dibagi-bagikan ke sana. Itu bentuk rasa peduli. Ini mungkin yang adanya impor ekspor antara perdagangan ini, mungkin ada orang yang memang busuk hatinya para sahabat, memang busuk hatinya. Dan juga dari orang Malaysia ini yang menghantarkan barang dekat sana, kalau tidak ada orang perkenalan, orang dalam dekat sana macam itu para sahabat, menyelundupkan barang satu orang saja, tak ada jalur, tak mungkin para sahabat. Mesti ada orang dalamnya, orang Indonesia. Itu juga salahnya Indonesia juga. Dan mungkin dari segi kenapa pilihannya untuk membuang barang tekstil yang dikatakan barang sampah ini menjadi pemasukan ke Indonesia. Karena Indonesia kamu tahu sendiri ekonominya macam mana dan pendapatan masyarakatnya per kapitalnya macam mana, pendapatannya rendah. Ya baguslah mereka itu, patutlah mereka itu lebih memilih untuk membeli barang-barang bandel yang murah semacam itu, barang-barang branded yang mampu milik macam itu. Bahkan banyak di TikTok orang daripada Indonesia, TikToker, influencer daripada Indonesia datang ke Malaysia untuk beli barang-barang branded. Sampai ke Malaysia loh untuk beli bandel-bandel itu. Bahkan banyak, bahkan sepatu Adidas dan juga baju-baju pakaian. Banyak para sahabat. Karena dapat harga yang mahal dan harga yang mahal, dapat harga yang murah, barang original, tetapi konsekuensinya juga kesehatan dan juga kesehatan lah, tak tahulah macam kesehatan. Kita pakai baju bekas orang, kita tak tahulah baju bekas apa, tapi macam itu para sahabat. Tetapi banyak pemuda-pemudi daripada Indonesia itu berburu bandel dekat Malaysia macam itu para sahabat. Jadi jangan munafik lah macam itu para sahabat. Kita harus berbenah diri lah, jangan menyalahkan negara orang. Adanya barang masuk yang diselundup ke sana itu mesti ada orang dalam dekat Indonesia yang bekerja haram semacam itu para sahabat. Kita harus membenahi negara kita, jangan mengutuk negara orang macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.